Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang sistem pemerintahan parlementer. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Bilkis Apriliani. Halo, kenalkan nama saya Dwi Rani, saya dari kelas 11 IPS 2. Nama saya Muhammad Tiksa Haritama. Nama saya Nabila Nazarina Putri Koswara. Saya Rahel Hermawan. Saya Siti Salma Ratisina. Pengertian sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Perbedaan sistem parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial. Nah, kalau pemerintahan presidensial yaitu kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden dan antara lembaga legislatif dan eksekutif terpisah. Nah, kalau parlementer yaitu kepala negara adalah raja atau ratu perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, legislatif, dan eksekutif menjadi satu. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintah, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, Perdana Menteri memiliki hak istimewa untuk mengangkat dan menghentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Yang kelima, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Yang keenam, kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Yang ketujuh, parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut. Kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan parlementer. Kelebihan sistem pemerintahan parlementer diantaranya pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat. Sedangkan kekurangan sistem pemerintahan parlementer diantaranya kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Masa pemilihan umum dapat berubah-ubah dengan jangka waktu tertentu. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Negara-negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Negara dengan sistem pemerintahan parlementer diantaranya yaitu Albania, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Cape Verde, Kroatia, Republik Ceko, Dominika, Timor Leste, Estonia, Ethiopia, Finlandia, Jerman, Yunani,
Hungaria, Islandia, India, Irak, Irlandia, Israel, Italia, Kiribati, Kirgistan, Latvia, Lebanon, Libya, Lituania, Macedonia, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritius, Mikronesia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Nauru, Nepal, Pakistan, Polandia, Samoa, San Marino, Serbia, Singapura, Slovakia, Slovenia, Somalia, Afrika Selatan, Swiss, Trinidad, Tobago, Turki, Vanuatu. Perbedaan negara Indonesia dengan negara lain yang menggunakan sistem parlementer. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu di mana suatu negara akan dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum. Bedanya dengan negara yang menganut sistem parlementer adalah kepala negara Indonesia seperti yang kita tahu adalah seorang presiden, yaitu Bapak Jokowi. Berbeda dengan negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, mereka memiliki kepala negara, yaitu seorang raja atau ratu, tetapi juga memiliki kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri. Nah, contohnya negara Thailand. Mereka adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Mereka memiliki kepala negara yaitu Raja Vajiralongkorn, tetapi juga memiliki Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha sebagai kepala pemerintahan mereka. Berbeda kan dengan Indonesia? Nah, meskipun sama-sama menjadi kepala negara di dua negara ini juga berbeda karena masa jabatan mereka berbeda. Di Indonesia seperti yang kita tahu nih bahwa masa jabatan presiden ditentukan oleh undang-undang, yaitu maksimal 2 kali periode, satu periodenya 5 tahun masa jabatan. Nah, berbeda dengan raja yang menjadi kepala negara di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Masa jabatan mereka berlaku seumur hidup dan mereka tidak dipilih melalui pemilu sama seperti kita, tetapi mereka dipilih sesuai keturunan atau secara turun-temurun. Selain itu juga badan lembaga legislatif di Indonesia kan seperti yang kita tahu dipisahkan dong dengan badan lembaga eksekutif yang ada di Indonesia. Nah, berbeda dengan negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, badan lembaga legislatifnya akan disatukan dengan badan lembaga eksekutifnya menjadi satu badan lembaga saja. Kesimpulan. Nah, dapat kita simpulkan mengenai pemaparan materi dan penjelasan tadi bahwa sistem parlementer adalah salah satu jenis sistem pemerintahan yang dimana parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahannya. Negara dengan sistem parlementer akan dipimpin oleh seorang kepala negara, yaitu raja atau ratu, tetapi memiliki seorang kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri. Sistem pemerintahan parlementer juga memiliki kelebihan serta kekurangan. Misalnya, pada negara dengan sistem pemerintahan parlementer, pembuatan kebijakannya akan lebih cepat dan mudah dibandingkan sistem pemerintahan lainnya. Sedangkan kekurangannya adalah anggota kabinet dengan partai mayoritas dapat menguasai parlementer. Kebanyakan yang realitas pemerintahannya yang terjadi di negara kita berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem pemerintah parlementer, karena Indonesia menganut sistem pemerintahan yang lain, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Tentu saja banyak terjadi perbedaan. Misalnya, kepala negara di Indonesia akan berbeda dengan kepala negara di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, dan masih banyak perbedaan lainnya dalam hal masa jabatan atau badan lembaga ataupun yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.